Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا أشهد أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi keleluasaan, kenikmatan duniawi, dan juga berbagai macam kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita masih bisa menunaikan hidup, masih bisa menjalankan ibadah sesuai dengan yang Dia perintahkan. Tentu ini syukur yang sangat penting, dan itu menjadi etika kita, etika penghambaan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku, dan jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, penting kiranya sebagai khatib saya juga mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salah, dan jika dikumandangkan panggilan salat mi yaumil jum'ah pada hari Jumat, fas'au, bersegeralah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', segeralah untuk berbondong-bondong menuju pada zikrullah, untuk mendirikan salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan semua urusan perdagangan, semua urusan keduniaan yang sedang kalian lakukan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena sesungguhnya pemenuhan untuk hadir di salat Jumat lebih awal itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ini adalah persoalan ta'abbudi. Ini adalah persoalan ibadah. Kita tidak perlu mempertanyakan apa benefit kalau kita datang lebih awal. Tetapi Al-Quran sudah menegaskan, Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita memang tidak mengetahui benefit apa yang disediakan oleh Allah kepada kita untuk menghadiri forum Jumat, tetapi Allah pasti memberikan hal yang terbaik bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada data yang cukup penting untuk kita perhatikan sebagai penduduk Indonesia dari sensus 2020 yang lalu, bahwa sejak tahun 2020 yang lalu terjadi titik balik demografis di Indonesia, di mana penduduk Indonesia saat ini sejak tahun 2020 yang lalu lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan. 56,7% penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan. Bank Dunia bahkan merilis satu prediksi statistik bahwa 2045 yang akan datang 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Kita mungkin
sudah tidak bisa lagi untuk mengembalikan nostalgia kita bahwa sebagian besar wilayah-wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan wilayah yang gemah ripah loh jinawi, wilayah yang indah dengan pemandangan yang sejuk, dengan udara yang sangat menyegarkan. Karena wilayah-wilayah itu kini tidak lagi sejuk karena pertumbuhan wilayah perkotaan yang semakin lama semakin ekspansif. Wilayah-wilayah yang dulu merupakan wilayah pedesaan saat ini telah tumbuh menjadi wilayah perluasan dari kota-kota besar. Di Yogyakarta mungkin dulu wilayah di sekitar Unisa ini merupakan wilayah pedesaan. Tetapi sekarang kita tidak bisa lagi mengklaim bahwa wilayah ini merupakan wilayah pedesaan. Karena ada bangunan yang terus-menerus tumbuh yang menjadikan wilayah ini 5 atau 10 tahun yang akan datang sudah tumbuh menjadi wilayah ekspansi dari perkotaan. Oleh karenanya ini merupakan titik balik yang perlu kita perhatikan bahwa alam lingkungan kita sedang berada pada titik kritis. Al-Quran menegaskan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi, akan terjadi kerusakan di laut, fil bahri wal bahr, fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, oleh tangan yang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia. Ini merupakan peringatan Allah kepada kita semua bahwa kita perlu mengembangkan satu environmental ethics, satu etika lingkungan yang menuntut kita untuk memperhatikan betul-betul tentang perubahan iklim, tentang berbagai macam perubahan di lingkungan di sekitar kita dari hal yang sangat kecil sekali, sangat mikro sekali. Al-Quran menegaskan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kalian mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Akan tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi janganlah kalian melupakan kehidupanmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian kepada sesamamu, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini penting untuk kita renungkan bagi kita yang menunaikan hidup di muka bumi ini. Kita telah ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sendiri yang menyampaikan rencana, menyampaikan satu maklumat kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi di awal penciptaan manusia itu, di awal sejarah penciptaan manusia itu, malaikat pernah mendebat. Akankah engkau menciptakan orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Ini merupakan narasi teologis yang perlu kita renungkan kembali dalam era yang semakin lama semakin mengkhawatirkan dalam konteks lingkungan kita. Kita perlu mengembangkan satu etika lingkungan agar jangan sampai masa depan bumi kita menjadi masa depan yang suram. Memang bahwa ada batas waktu terkait dengan masa depan
alam semesta dan jagat raya ini. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, penting kiranya untuk terus-menerus mengelaborasi pikiran-pikiran baru, mengelaborasi etika baru, mengelaborasi berbagai macam pendekatan baru agar kita senantiasa mereproduksi etika yang semakin ramah terhadap lingkungan kita. Karena lingkungan kita merupakan lingkungan yang harus kita kembangkan sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Bahwa kita merawat lingkungan kita dari hal yang paling mikro sekali. Tentang penggunaan air, tentang pemakaian plastik, tentang berbagai macam perilaku kehidupan kita sehari-hari yang seringkali menumpuk sampah tanpa ada kontrol yang terukur. Oleh karenanya, mari kita terus-menerus untuk mewujudkan satu lingkungan kita, satu etika lingkungan yang penting untuk kita kembangkan di setiap individu. Mahasiswa, sebagai warga, sebagai ilmuwan, sebagai saintis, sebagai orang yang berkecimpung dalam teknologi, kita mengembangkan berbagai macam pengetahuan dan pendekatan baru untuk menciptakan satu teologi lingkungan yang sebagaimana yang dimandatkan oleh Allah bagi kita sebagai khalifah fil ard. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah kedua ini penting kiranya saya mengingatkan kembali kepada diri saya dan juga kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan etos kita sebagai hamba, yaitu ketakwaan kepada Allah. Oleh karenanya, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan jalan yang mudah bagi kita, keselamatan bagi kita, kesehatan bagi kita, dan juga bagi keluarga dan anak-anak kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.